Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan karya tulis ilmiah, pertemuan ketiga mengenai materi metode dan teknik pengkajian penelitian percobaan atau eksperimen dan laboratorium. Ciri-ciri kegiatan ilmiah yang pertama itu adalah memiliki tujuan. Sehingga tujuan itu diletakkan pada bab pertama di sesudah latar belakang. Jika suatu kegiatan ilmiah tidak memiliki tujuan, ya berarti dia merupakan suatu kegiatan ilmiah. Karena ciri-ciri kegiatan ilmiah itu harus memiliki tujuan. Contohnya seperti kalau di teknologi pangan, misalnya judulnya pengaruh penambahan tepung abon terhadap kualitas cake. Nah, jadi tujuannya misalnya ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya untuk mengetahui pengaruh penambahan abon terhadap kualitas cake, dan tujuan khususnya misalkan tujuan khususnya yang pertama adalah untuk mengetahui sifat organoleptik pada cake yang ditambahkan dengan abon. Kemudian yang kedua untuk mengetahui kandungan gizi pada cake yang ditambahkan dengan tepung abon. Penulisan kegiatan ilmiah juga bersifat sistematis. Sistematisnya tersebut itu harus memiliki benang merah dan sesuai dengan ejaan yang telah disesuaikan oleh bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir itu adalah pelaksanaannya melalui prosedur yang sudah ditentukan, artinya benar secara formal dan material. Jadi prosedur yang sudah ditentukan tersebut dapat dilihat atau diambil atau dikutip dari jurnal-jurnal yang telah jurnal-jurnal penelitian orang, atau sudah dilakukan percobaan sebelumnya atau percobaan pendahuluan. Ya, apa sih eksperimen? Eksperimen merupakan suatu penemuan atau penelitian, ya, di mana merupakan desainnya itu adalah salah satu prosedur penelitian yang kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui dampak treatment terhadap pada subjek penelitian. Jadi desain penelitian eksperimen itu pasti dia fokusnya ke penelitian kuantitatif. Nah, waktu semester 4, 3, 2, 1 kita sudah belajar tentang praktikum dengan pengujian kuantitatif dan kualitatif. Kalau kualitatif itu ada atau tidaknya, tapi kalau kuantitatif berapa besarannya. Nah, di eksperimen juga itu menemukan hubungan sebab akibatnya atau kausalitas. Serta pada penelitian eksperimen itu diberikan treatment guna memperoleh hasil yang diinginkan. Treatment misalnya contohnya tadi pengaruh penambahan tepung abon pada kualitas cake. Jadi treatmentnya atau pelakuannya adalah penambahan tepung abonnya. Nah, penelitian eksperimental itu merupakan penelitian yang paling murni karena semua prinsip dan kaidah-kaidah penelitian kuantitatifnya dapat diterapkan dalam metode ini. Dan penelitian eksperimental itu merupakan penelitian laboratorium yang metode ini sifatnya menguji. Jadi menguji ini biasanya kalau di teknologi pangan, pengujiannya menggunakan uji cita rasa atau uji organoleptik dan uji analisis proksimat. Biasanya umumnya seperti itu. Pada dasarnya, eksperimen dilakukan untuk mempelajari bagaimana pengaruh sebuah perlakuan atau lebih terhadap variabel respon yang diperhatikan. Contohnya tadi saya sudah memberikan contoh pengaruh penambahan tepung abon pada kualitas cake. Jadi kita melihat bagaimana sih pengaruh sebuah tepung abon tersebut terhadap variabelnya tadi adalah uji cita rasa dan analisa proksimatnya. Jadi eksperimen itu pada intinya dilakukan untuk mempelajari bagaimana pengaruh sebuah perlakuan atau lebih terhadap variabel respon yang diperhatikan. Nah, di eksperimen juga biasanya ada kontrolnya.
di mana kontrol itu adalah suatu kelompok atau individu yang tidak dikenai perlakuan atau percobaan. Contohnya pada tadi yang saya jelaskan pengaruh penambahan tepung abon terhadap kualitas cake. Jadi ada cake yang tanpa perlakuan penambahan dari tepung abon tersebut yang dijadikan suatu kontrol. Nah, apa sih tujuan dari kontrol tersebut? Tujuannya untuk melihat perbedaan perubahan variabel. Jadi untuk melihat kalau misalnya kita mau mengamati uji cita rasa, warna, rasa, aroma, teksturnya, kita lihat apakah yang diberi perlakuan yang ditambahkan dengan tepung abon tersebut akan mempengaruhi warna, rasa dari cake tersebut yang dibandingkan dengan kontrol. Nah, itu tujuannya untuk melihat perbedaan perubahan variabel terpengaruh dependent variabel antara kelompok yang dikenai perlakuan dengan kelompok yang tidak dikenai perlakuan. Jadi ada perbandingan apakah adanya perbedaan, contohnya tadi variabel warna di uji organoleptik, apakah warnanya pada kontrol itu dengan yang diberi perlakuan itu ada perbedaan atau tidak. Nah, itu yang dinilai. Desain penelitian eksperimen itu ada 3, yaitu ada pre-eksperimen design, ada true experiment design, pre-eksperimen design, true experiment design, dan quasi-eksperimen design. Pre-eksperimen design itu biasanya ada penelitian pendahuluan yang tidak melihat dari beberapa literatur atau jurnal. Bisa melakukan pre-eksperimen design terlebih dahulu. Biasanya kalau eksperimen ini kita menggunakan desainnya design. Eksperimen desain itu karena sungguh-sungguh kita eksperimen tersebut dan kita kerjakannya biasanya di laboratorium. Kemudian kalau kuasi ini jarang dipakai karena semu tidak sungguhan atau tidak secara nyata itu dilakukan. Untuk eksperimen kita menggunakan datanya adalah data primer, tidak menggunakan data sekunder. Ini adalah contoh dari beberapa penelitian yang menggunakan penelitian di laboratorium atau eksperimen. Itu pertama adalah pengaruh penambahan rumput laut terhadap daya terima dan kualitas mie sagu. Jadi perlakuannya itu adalah penambahan rumput laut. Yang dilihat itu adalah daya terima dan kualitas dari produk mie sagu tersebut. Dan yang kedua, eksperimen pembuatan sugar pastry dengan substitusi tepung ampas tahu. Jadi perlakuannya ini adalah substitusi tepung ampas tahu untuk atau dalam pembuatan sugar pastry. Nah, ini semua adalah penelitian laboratorium atau eksperimen yang biasanya desainnya adalah true eksperimen. Penelitian juga dapat dikategorikan dengan nama lain adalah percobaan. Coba-coba mana sih yang perlakuan yang terbaik yang menghasilkan produk yang terbaik yang dilihat dari uji cita rasa dan analisa proksimatnya. Jadi percobaan merupakan rangkaian kegiatan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan dengan menguji hipotesis. Hipotesis ini ada apabila kita menggunakan analisa datanya menggunakan statistik. Statistiknya itu adanya bukan perlakuan pengolahan datanya menggunakan bivariat. Jadi kalau misalnya baru ada pengujian hipotesisnya. Tapi kalau hanya univariat saja tidak perlu sampai hipotesis. Nah, percobaan merupakan rangka kegiatan untuk mengamati pengaruh X terhadap Y, di mana X itu disebut faktor perlakuan dan Y disebut faktor pengamatan. Contohnya tadi, pengaruh penambahan tepung abon terhadap kualitas cake. Jadi perlakuan tepung abon dan Y faktor pengamatannya itu kualitas cake-nya. Kualitas cake-nya yang dilihat kalau tujuan khususnya tadi adalah uji cita rasa dan analisa proksimatnya.
Tindakan coba-coba trial yang dirancang untuk menguji keabsahan hipotesis yang diajukan. Biasanya kalau misalnya adanya tindakan coba-coba, berarti dia adanya perlakuan atau desain pre-eksperimen atau penelitian pendahuluan, di mana merupakan salah satu alat penelitian untuk menyelidiki percobaan. Merupakan salah satu alat penelitian untuk menyelidiki tentang sesuatu yang ingin diketahui atau untuk membuktikan suatu teori tertentu. Misalkan kalau di teori dengan penambahan tepung abon, kualitas atau analisa proximatnya, kandungan proteinnya akan tinggi karena abon memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Nah, jadi dilakukan eksperimen, perlakuan, pengamatan kandungan protein menggunakan analisa proximat di laboratorium. Apakah sesuai dengan teori yang ada? Apakah proteinnya semakin tinggi atau malah dia menurun? Nah, jawaban dari teori tersebut dapat dilihat nanti pada hasil pengamatan dan tujuannya dan kesimpulannya. Kemudian percobaan juga merupakan suatu taraf kritis dalam metode ilmiah yang dapat memberikan keputusan atas penerimaan atau penolakan suatu hipotesis. Ya, saya ingatkan lagi, kalau hanya pengolahan datanya hanya univariat saja, jadi tidak diperlukanlah hipotesis tersebut. Tapi kalau pengolahan datanya menggunakan bivariat itu misalnya chi-square, UCT, ANOVA, maka diperlukanlah hipotesis tersebut. Untuk penelitian, di hadapan monitor Anda itu ada unsur dasar percobaan, di mana unsur dasar percobaan itu adanya perlakuan atau treatment, adanya ulangan atau replication, dan ada pengaturan atau pembatasan lokal atau local control. Jadi unsur dasar percobaan, namanya dia penelitian tuh harus ada ketiga ini, atau yang paling tidak krusialnya perlakuan dengan ulangan. Ya, kalau saya sih biasanya perhitungan untuk penelitian itu bisa menggunakan Robert and Steele yang T1 dalam kurung, tutup kurung, kemudian R-1 tutup kurung, itu harus lebih besar daripada 15. Atau dengan menggunakan rumus Federer juga hampir sama dengan Robert and Steele, di mana T1 dikurang T dikurang 1 dan R dikurang 1. T-nya itu adalah perlakuan dan R itu adalah ulangannya. Nah, perlakuan atau treatment merupakan semua tindakan coba-coba, trial and error, di mana terhadap suatu objek yang pengaruhnya akan diuji. Biasanya berasal dari dua faktor atau lebih kondisi perlakuannya. Jadi kalau misalnya penelitiannya tidak ada perlakuan dan tidak ada ulangan pada penelitian eksperimen, itu tidak sah. Nah, ini adalah salah satu contoh saya ambil dari metode dari Robert and Steele, di mana perhitungan ulangannya itu didapat dari mana sih? Ya, ulangan itu merupakan frekuensi perlakuan dalam suatu percobaan, di mana jumlahnya tergantung tingkat telitian yang diinginkan. Ini adalah rumusnya tadi, T-1, R-1 harus lebih besar daripada 15, di mana T itu adalah jumlah perlakuan dan R-nya adalah jumlah ulangannya, yang dipengaruhi dari derajat penelitian, keragaman bahan, dan biaya yang tersedia. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan uji statistik, lebih baik kita menggunakan hitungan perulangan seperti ini. Misalnya perlakuan kita ada 6 perlakuan penambahan tepung abon. Pada kualitas cake ada yang penambahannya 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25%, serta 30%. Itu ada perlakuannya. Nah, kita harus menghitung ulangannya ada berapa sih? Nah, untuk perlakuannya adalah T6 dikurang 1, R dikurang 1 sama dengan lebih besar dari 15. Jadi 5, karena 6 kurang 1 adalah 5, R kurang 1 lebih besar dari 15, yaitu 5R dikurang 5 lebih besar dari 15. 5R sama dengan 20 ya. R sama dengan harus 4. Jadi ulangannya pada penelitian tersebut harus sebanyak 4 kali ulangan. Tuh.